Ayo masuk, masuk. Waktunya ngaji, ayo masuk semuanya, ayo masuk. Hei, Pak Ustadz datang. Ayo ngaji, ayo. Ayo. Oh ya, ayo saling dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Jendela Tanya akan membahas mengenai waqaf pada dua huruf sukun. Di dalam Al-Quran, ada 3 bentuk waqaf pada huruf sukun. Bentuk yang pertama adalah waqaf yang akhir hurufnya berupa huruf hamz, seperti lafadz miskun. Jadi huruf hamznya itu adalah lafadz kaf atau huruf kaf yang berwarna kuning. Ketika diwaqafkan, nanti kafnya disukun, jadi sukunnya double. Tapi yang perlu diperhatikan, ketika diwaqaf, sifat hamznya juga tetap dimunculkan di lafadz kaf. Apa itu huruf hamz? Hamz artinya samar, maksudnya mengalirnya nafas ketika melafalkan huruf karena lemahnya penekanan terhadap makhrajnya. Jadi cara bacanya itu dengan cara berdesis dan nafas terlepaskan. Huruf hamz sendiri itu ada 10 yang terkumpul dalam lafadz fahathuhu syakhsun sakat, yaitu fa, ha, sa, ha, shin, kha, shad, sin, kaf, dan ta. Untuk lebih mudahnya, mari kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Di sini sama, huruf hamznya adalah kaf. Dan ketika waqaf, sifat hamznya juga harus dimunculkan. Kemudian contoh yang kedua, afallahu ank. Afallahu ank. Jadi huruf hamznya adalah lafadz kaf. Karena sebelum kaf ada nun yang berharokat sukun, maka hukum bacaannya dibaca ikhfa. Dan ikhfa-nya juga tetap ditampakkan. Dan kafnya, sifat hamznya juga harus dimunculkan. Kemudian bentuk yang kedua adalah waqaf yang diakhiri dengan qalqalah. Misalnya lafadz bilqisti. Tadi huruf qalqalahnya adalah ta. Jadi lafadz bilqisti ketika diwaqafkan, ta-nya nanti disukun seperti ini. Jadi sukunnya double. Ta-nya disukun, huruf sebelum ta adalah sin yang harokatnya juga sukun. Jadi sinnya disukun, ta-nya juga disukun. Karena ta termasuk huruf qalqalah, maka qalqalahnya juga harus ditampakkan atau pantulannya juga harus ditampakkan. Qalqalah artinya memantul, yaitu bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan memantul. Huruf qalqalah sendiri itu ada 5 yang terkumpul dalam qad bujadin, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Untuk lebih mudahnya, mari kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, syuhada'a bil qist. Syuhada'a bil qist. Jadi huruf qalqalahnya itu yang berwarna kuning, yaitu huruf ta. Dan ketika diwaqaf, maka harus dipantulkan. Kemudian contoh yang kedua, wara'du wa barqa. Wara'du wa barqa. Di sini huruf qalqalahnya adalah qaf. Dan ketika diwaqafkan, qafnya harus dipantulkan. Kemudian bentuk yang ketiga adalah
waqaf pada selain huruf hamas dan selain huruf qalqalah. Misalnya lafadz faslun, yaitu huruf akhirnya adalah lafadz lam yang berwarna kuning. Ketika diwaqafkan bentuknya akan seperti ini. Lamnya disukunkan dan huruf sebelum lam adalah shad juga disukunkan. Jadi sukunnya double. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama. Faliyasum. Faliyasum. Jadi ada bunyi ha yang seperti orang mengeluh. Kemudian, contoh yang kedua. Wala yuridu bikumul usr. Wala yuridu bikumul usr. Kemudian contoh yang ketiga, was-samaa'i dzatir raj'. Was-samaa'i dzatir raj'. Karena sebelum lafadz ain ada huruf jim, dan jim itu termasuk huruf qalqalah. Kemudian contoh yang keempat, dzatis sadr. Dzatis sadr. Kemudian contoh yang kelima, innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Demikianlah tadi penjelasan kami mengenai waqaf pada dua huruf sukun. Mudah-mudahan dapat difahami, dimengerti, serta diamalkan ketika membaca Al-Quran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.